Lagi cuci piring tuh, kayak ada yang ini, ada yang niup. Pertama tuh ada yang niup. Astagfirullah, diemin aja diem. Terus kedua ada yang ini, suara apa? Pertama suara ini, suara kayak nenek-nenek yang lagi nyapu. Sambil ketawa. Sambil ketawa. Kayak sapi ini. Mulai ini sih agak astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bejos dari channel YouTube Dongeng Misteri. Dan ini adalah podcast pertama saya tentang pengalaman-pengalaman mistis narasumber. Dan ini adalah cerita real, tidak ada rekayasa. Tanpa berlama-lama lagi, kita perkenalkan narasumber kali ini. Siap. Halo, selamat malam Kang. Selamat Dengan malam. Kang siapa? Dani. Oke, dengan Kang Dani. Tinggal di mana Kang? Di Bandung. Di Bandung ya Kang ya? Ya betul. Oke, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Oke, Kang Dani, malam ini mau menceritakan pengalaman ketika di mana Kang? Pas lagi camping sih. Itu di daerahnya masih di Bandung kah atau di luar Bandung? Di Bandung sama di luar Bandung juga. Oh, ada di luar Bandung juga. Betul. Di luar kota tepatnya atau Enggak, di luar kota. di luar kota? Betul. Oh, seru banget nih kayaknya. Iya. Oke, pada waktu itu kejadiannya tahun berapa Kang? Sekitar 2014 lah, 2014 2015. 2014 2015. Betul. Sampai saat ini Kang Dani masih suka camping? Masih. Masih Enggak kapok. enggak kapok ya. Kang, ya? Enggak kapok. Tapi masih suka mengalami hal mistis. Kalau untuk sekarang ya enggak terlalu itu sih. Kalau dulu ya. Kayaknya udah kenal. Iya. Ya kan ya? betul. Oke, ditahan dulu ya Kang ya. Baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan detail cerita dari narasumber kita kali ini. Jangan di skip videonya, tonton terus biar nggak salah paham. Udah ready ya Kang ya? Ready. Siap? Siap. Oke gas, silakan Kang. Saya bekerja dulu di salah satu distro di Bandung. Oke, itu awal mula Kang Dani kenal sama yang lain mungkin ya? Betul. Dan pertama-tama sih karena owner saya tuh emang suka camping. Oh. Betul. Emang suka camping. Nah, saya bekerja di sana udah beberapa tahun. Nah, udah deket banget. Udah Tepatnya gitu. berapa tahun Kang bekerja pas pada Itu waktu di 6 sampai 7 tahun lah. 6 sampai 7 tahun Betul. dari tahun berapa Kang? 2010. 2010 berarti sampai 2017-an. 2017-an. Oke. Nah, pas di situ sih awalnya owner saya sering lihat postingan saya. Tanya, oh suka camping om juga? Suka. Kapan-kapan yuk ikutlah camping yuk. Kita bareng camping, ya anak-anak aja. Ditentuin lah tanggal dan hari kita camping di sana. Masih ingat tanggalnya berapa Kang? Tanggal berapa camping pertama sama bos? Oh itu lumayan agak lama sih. Sudah lupa ya? Udah lupa ya, sih. oke. Tapi awal pertama camping sih di daerah Bandung Timur. Bandung Timur, oke. Ya. Di situ sih kita camping. Awalnya sih biasa aja. Di hari apa Kang? Maaf. Camping tuh kita di hari Selasa. Selasa. Kita camping tuh 3 hari 2 malam biasa. Oke. 3 hari 2 malam. Kita biasa bawa tenda lah. Kebetulan orang saya daripada sewa, mending beli aja katanya.
sampai dia beli peralatan buat camping. Oh, komplit banget dari mulai tenda, sleeping bag, sampai ke alat makan, Alat makan masaknya ya. ya betul, alat masak dan kompor segala macam lah. Itu udah disediain sama owner saya. Nah, untuk di hari pertama sih biasa aja. Wah, Pada seru saat lah. itu berapa orang Kang yang camping? Kita camping itu ada 7-8 orang. 7-8 orang Betul. termasuk ownernya ya Kang? Betul, termasuk Oke. owner. Nah, kebetulan si ownernya tuh dia nggak suka tidur di tenda. Dia pengen tidur di luar meskipun ada tenda. Oke. Dia tuh ya enakan di sini katanya, enakan di luar daripada di tenda. Ya udahlah, tenda. Kita pasang tenda. Kita berangkat tuh siang, sekitar jam 2 siang lah. Kita berangkat, udah prepare, berangkat, nyampe tempat lokasi camping tuh di jam 5 sore lah sampai setengah 6 lah, mau maghrib. Biasa masuk, biasa di tiket. Nah udah gitu kita cari nih lokasi yang paling enak nih, lokasi yang paling enak. Kebetulan owner saya pengennya tuh di paling atas, di lokasi itu paling atas, dan pengen yang nggak ada orang sama sekali. Oke. Jadi cuman pure kita aja. Jadi hanya kelompok Kang Dani aja gitu ya. Betul. Tapi pada saat itu ada pengunjung lain Kang yang camping juga atau memang hanya grupnya Kang Dani kalau aja? untuk di hari itu nggak ada, justru kan kita ngambilnya justru hari-hari biasa. Oke, biar sepi ya Kang ya. Biar sepi, biar dapat lah momennya katanya. Akhirnya ya udah kita buka tenda di atas, karena memang jauh juga sama pos jaga tuh, istilahnya dari gerbang atau pos tiket itu emang agak jauh lah, lumayan. Berapa menit Kang perjalanan? Dari pos ke tempat lokasi kita pasang tenda tuh sekitar 30 menitan lah. 30 menit jalan kaki ya Kang? Iya, jalan kaki. Untuk hari pertama sih biasa aja. Wah, seru-seru. Hari kedua tuh mulai ini, ada teman saya. Dia tuh apa ya, karena mungkin dia nggak pernah camping, pertama juga dia ikut camping. Karena diajakin karena dia tuh kerja di perusahaan yang sama. Mungkin karena bosnya yang ngajak, nggak enak mungkin ya kalau nggak ikut ya. Nah, awalnya sih dia tuh teman saya. Saya nanya, kenapa nggak mau keluar? Kenapa nggak mau keluar tenda? Nggak, siun katanya. Anak-anak pada di loro, si bos aja di luar. Enggak, di sini aja lah. Dalam. Itu di hari kedua ya Kang? Di hari kedua. Sore hari, malam hari? Itu sekitar malam, sekitar jam 10-an lah, jam 10 jam 11 lah. Oke. Nah, 10 jam 11. Nah, yang di tenda itu cuman dia doang, sama saya doang gitu. Yang lain pada di luar. Tapi saya ngelihat kan si lampu kan ada lampu senter lah. Ya. Ada lampu senter dibuat di tenda, dipasang di tenda, di dalam lampu tenda ya. Betul. Di dalam lampu tenda tuh diinin. Pas lagi pada ngobrol sih, pas saya mau ambil sleeping bag buat yang lain, melihat ke belakang kok kayak ada 2 orang di dalam, Melihat dia tuh kayak yang lagi ngobrol. Nah, pas saya buka tenda, ternyata dia udah tidur. Saya mikir, loh, yang tadi gua siapa?
kirain itu teman saya. Saya nggak banyak pikir panjang lah, ya udahlah mungkin halu lah atau apalah. Akhirnya saya bawa sleeping bag keluar buat nyiapin buat yang lain. Udah gitu saya masih penasaran tuh pas ngeliat itu tuh, pas ngeliat dua bayangan itu, masih penasaran, kepikiran teman saya udah tidur, tapi yang dua itu siapa? Kayak yang lagi duduk aja, kayak yang lagi duduk, kayak yang lagi duduk, dia tuh lagi duduk, ya kayak lagi ngobrol lah. Ya. Saya masih penasaran, mau cerita ke owner atau teman-teman saya, takutnya suzon, takutnya halu atau apalah. Dan akhirnya hari ketiga saya tuh nggak cerita apa-apa, cuman diam aja. Ditanya kenapa diam terus, tumben, biasanya gitar main gitar atau nyanyi. Enggak, sebentar lagi juga mau mau beres-beres lah, mau pulang. Nah, udah gitu, udah sore kita pulang, beres-beres tenda segala macem. Dan pas mau pulang, yang penjaga si pos yang di depan gerbang itu nanya tuh ke saya, bukan ke yang lain. Langsung nanya ke Kang Dani ya? Langsung nanya, Kang, malam camping di sini 3 hari gimana? Ya lumayan, Kang. Kalau ini kan dia pakai bahasa Sunda sih. Ayan gitu, ayan maturan tuh, gitu. Jadi selama ada yang nemenin nggak? Kalau bahasanya ada yang nemenin nggak? Akhirnya saya bilang, kok tahu, Kang? Kenapa? Itu mah udah biasa, katanya. Mungkin karena awal, kata yang penjaga, mungkin karena awal lah. Oke, akhirnya pulang. Nah, sebulan berikutnya owner saya ngajak lagi camping. Ke tempat yang sama? Enggak, beda lagi. Itu ke daerah, kalau nggak salah ke Pangalengan, daerah Pangalengan. Oke. Ke daerah Pangalengan. Daerah Pangalengan tuh itu kita cuman asalnya 8 orang, kita jadi berangkat 5, kalau nggak 5 orang. Mengurangi ya? Karena di Pangalengan ada temennya juga, ada temennya bos saya. Nah, di Pangalengan itu tepatnya di bawah kaki Gunung Wayang. Biasa kata bos saya, biasa ya 3 hari biasa, 3 hari 2 malam aja. Hari biasa tetap berangkatnya hari biasa, weekday juga. Biasa pergi tetap hari Selasa. Pada saat itu berangkat pakai apa, Kang? Motor? Mobil? Pakai mobil. Kita pakai mobil. Yang berangkat biasa dari siang sih, berangkat siang karena Pangalengan lumayan agak makan waktu sih. Sampai sana kita jam 7-an lah, jam 7 malam. Jam 7 malam, sekitar jam 7, jam setengah 8 lah. Ternyata tenda udah disediain. Jadi tenda tuh udah disediain sama temennya owner saya. Jadi sudah terpasang ya? Sudah terpasang. Jadi rombongan akan tinggal masuk aja. Betul, untungnya tuh. Jadi udah aman, tenda mah udah aman. Biasalah. Pasang api unggun itu pas di hari pertama, hari pertama lah, saya ingat banget. Saya kan gantian tuh jaga, istilahnya patroli lah. Patroli jaga api unggun. Biasa bos saya di luar, tetap ada yang di teman-teman, ada yang di tenda juga.
sekitar jam 1 atau jam 2 lah, jam 2 malam. Saya iseng lah. Senter, biasanya nyalain senter, keliling. Nah, di satu titik itu kayak ada sosok warnanya hitam. Hitam, matanya merah. Terus pindahnya tuh cepat. Oke. Dari sisi lain ke sisi lain. Oke. Saya sampai center juga, saya sampai nyenterin set. Nah, astagfirullah. Ya udahlah, bismillah. Mudah-mudahan itu mah cuman ini aja lah, kata saya tuh. Udah, ambil positif. Saya pikirnya positif aja. Mungkin. Nah, keliling lagi, gantian tuh sama temen. Nah, temen yang lagi tidur, tiba-tiba dia kayak kalau bahasa Sundanya mah erep-erep. Jadi dia lagi tidur, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, kayak ada yang nindih. Si badannya tuh dia cuma sampai bilang kayak gitu. Itu lumayan agak lama. Saya bengong. Saya panggil lah teman saya, ada yang satu namanya itu Boma, kalau nggak salah namanya Boma. Om Bom, itu lihat, kenapa itu? Wah, ternyata mah keentrepan, kalau bahasa Sundanya mah keentrepan atau ketindihan katanya. Akhirnya inilah tiba-tiba teman saya tuh yang keentrepan itu udah sadar lagi. Saya Kenapa? Sigain nindihan. bahasa Sundanya mah sigain nindihan atau enggak kayak ada yang inilah. Nindihin ya. Kayak ada yang nindihin. Nah, udah gitu saya bilang ke teman saya, ke Om Boma, namanya Boma. Om, Abi tadi, ya, kalau bahasanya Sundanya mah, Abi tadi ninggali ayam hidung, matanya beureum. Teman saya nggak percaya. Ngawur semua. Lah, teman aneh. Ternyata teman saya juga lihat yang itu. Yang ketindihan itu. Enggak, temen yang satunya lagi yang saya Oke. bilang cerita itu ke si Om Boma. Sama, jadi gerakannya tuh emang cepet. Jadi pindah tuh cepet banget. Kayak apa ya? Set kayak gitu. Oke. Oh, itu hari pertama. Pokoknya saya sampai nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi itu. Nggak bisa tidur. Si bos sudah tidur. Saya berdua sama yang tadi, yang si Om Boma itu, sambil ngerokok. Tadi naon? Orang mah positif ya, atau enggak? Udah, kita mah pikirannya positif aja. Katanya jangan, nggak usah nanya. Udah gitu, hari kedua nggak ada apa-apa. Aman aja tuh. Aman aja. Mungkin pertama sih kayak mungkin nggak permisi sih kita. Kita kayaknya nggak permisi. Terus ya mungkin ada omongan yang ini juga kali ya dari teman-teman yang ngobrol. Kita juga nggak tahu. Hari ketiga tetap biasa pulang. Udah gitu, pokoknya setiap bulan kita tuh pasti camping. Oke. Nah, yang paling ininya tuh di daerah mana ya? Di daerah, kalau nggak salah daerah Cimahi lah, Cimahi kalau nggak salah itu Cimahi. Itu kita camping biasa hari biasa hari Selasa. Itu paling kata saya sih ya lumayan agak ini sih,
agak bener-bener Epic mungkin. epic lah. Kita camping di sana biasa berangkat siang. Yang di sana berapa orang Kang? Itu di sana 4 orang malah. 4 orang. 4 orang. Lebih sedikit ya. Lebih anggotanya. sedikit. Oke. Karena mungkin yang pertama-tama kayaknya takut atau apalah, Ya. takut atau apa. Kita 4 orang pergi ke sana, soalnya deket juga sih dari Bandung ke daerah Cimahi itu tuh. Kita camping di sana, itu tetap hari biasa, tetap dari hari Selasa sampai hari Kamis, 3 hari. Biasa prepare itu untuk hari pertama sih biasa aja. Hari pertama wah malah enjoy lah, nggak ada rasa apa. Hari kedua ini pas hari ketiga itu kebetulan hari ketiga tuh ada datang rombongan ospek mahasiswa, nggak tahu dari universitas mana. Banyak tuh Kang. Banyak banget. Nah, wah biasa. Nama juga mahasiswa kan. Oh, teriak-teriak kayak gini. Nah, di situ sekitar jam berapa ya? Jam 11, jam 12 malam lah. Tiba-tiba ada yang kesurupan. Itu bukan 1 atau 2 orang kan. Yang dari rombongan mahasiswa. Yang dari rombongan mahasiswa itu bukan 1 atau 2 orang. Itu ada di 5 sampai 6 orang. Itu cewek semua Kang? Cewek semua. Pertama sih saya juga ngelihat, ada ngerasa sih, karena WC tempat mandi itu agak lumayan jauh sih dari si tenda ke toilet tuh agak jauh. Emang gelap juga, dan si WC kalau di tempat campingnya ya kayak gitulah, jadi seadanya aja, cuman ada tembok, atap, cuman sama ada ini air lah buat iniin air kan. Nah di WC itu sebelum itu di WC itu saya ditugasin buat, biasa kalau saya kan cuci piring. Habis makan, cuci piring, bersih-bersih. Karena tugas saya. Nah, di WC itu kebetulan saya pergi sendiri. Ngeberaniin sih, karena ya udahlah. Bismillah aja. Biasa kita makan jam 9 malam, beres jam 10, beres-beres. Si piring kotor saya cuciin lah ke atas. Emang kebetulan itu jaraknya berapa meter Kang? Dari tenda ke kamar mandi itu jaraknya pokoknya ada 2 sih, si WC itu yang di bawah sama yang di atas. Tapi ya Kang lebih memilih yang di atas. Karena istilahnya lebih inilah, tapi ya kayak gitulah, kalau toilet di tempat camping itu seperti itulah seadanya. Ya jaraknya sih di 50 meteran lah, 50 lumayan juga sih Kang ya. Lumayan. Lagi cuci piring tuh, kayak ada yang niup. Pertama tuh ada yang niup. Astagfirullah. Diemin aja. Terus kedua ada yang suara apa? Pertama suara kayak nenek-nenek yang lagi nyapu. Sambil ketawa. Kayak sapu ini. Mulai ini sih agak astagfirullahaladzim. Itu sampai pokoknya saya tuh cuci piring tuh asal itu kan. Pas di situ tuh emang ada center sih, emang nggak ada cahaya, cahayanya cuman dari center doang.
Kamar mandinya pun nggak ada lampu. nggak ada lampu. Oh, itu saking pengen cepet-cepet balik ke tenda, saya tuh cuci piring tuh, wah, mau bersih mau enggak, Bodoh yang amat. penting bodo amat, yang penting cepet beres. Pas udah mau beres, itu kan yang paling ini kan, kayak suara ini kan, yang apa sih, kayak suara geraman tuh. Saya lari kan langsung di situ kan, ambil pokoknya ambil bekas habis dicuci tadi, peralatan makan bekas dicuci, langsung lari. Itu sampai 3 kali. Pertama yaitu yang niup, kedua suara nenek-nenek ketawanya sambil nyapu, ketiga itu Suara geraman. Nah, pas hari ketiganya itu datang itu yang mahasiswa itu baru Itu mereka datang di siang hari atau sore hari kan? malam lah. Rombongan mahasiswa itu Rombongan malam. malam. Mahasiswa tuh malam. Karena kedengar juga kan suara kayak suara ada mobil datang. Soalnya kan kalau di apa sih, di tempat camping itu emang benar-benar suara motor mau jarak semana pun pasti kedengaran. Karena saking sunyinya. Sunyinya. Udah, ya mungkin si mahasiswa itu pertama ya sompral juga atau apalah, itu baru juga datang. Wah, ini tiba-tiba ada yang kesurupan. Dan minta tolong ke kita yang lagi di tenda. Berarti itu langsung kejadian kan? Langsung kejadian. Begitu rombongan turun langsung ada yang kesurupan. Nggak berapa menit lah. Udah datang, udah prepare gitu. Oh, mereka udah sempat mendirikan tenda. Betul, udah mendirikan tenda, udah gitu. Dan jaraknya jauh dari tenda. Iya, lumayan agak jauh lah. Tapi nah, makanya mereka datang, ada 2 orang kalau ya, 2 atau 3 orang datang ke tenda kita minta tolong. Kang, tolong, itu ada yang kerasukan. Saya bingung. Bos, ada yang kerasukan? Duh, gimana? Mau nggak mau ya kita sebagai ini ya nolongin. Saya juga ada untungnya kita punya kontak yang punya lokasi itu atau yang jaga lokasi itu. Kita juga kita kontak. Nah, pokoknya wah itu lama banget kan. Habis ini datang lagi, habis ini datang lagi. Oh, jadi gantian gitu. Gantian. Pokoknya itu ini sampai yang beberapa orang yang masih kesurupan ada di bawah tuh, di parkiran itu ada tenda, ada apa, masjid. Dibawa ke masjid karena memang udah nggak ini lagi. Untuk yang sebagian itu emang udah agak sadar mereka, makanya dikasih tahu sama penjaga yang di sana tuh kalau bisa jangan terlalu istilahnya jangan terlalu sompral atau apalah kayak gitu. Yang 3 lagi itu dibawa ke masjid, nggak tahu kondisinya kayak gimana, karena katanya yang itu tuh yang susah tuh katanya nenek-nenek, ada yang masuk itu nenek-nenek itu. Saya pikir jangan-jangan nenek-nenek yang di atas itu yang paling susah, katanya paling susah disadarin. Nah udah gitu kita balik lah. Udah hari ketiga kita balik. Kita sampai bingung juga sih di jalan tuh. Bisa atau kok bisa kayak gini. Nah, saya juga cerita lah bahwa saya tuh ngalamin kejadian kayak gitu ke si Buah. Si Buah cuman, oh bener, karena
owner saya tuh dia nggak percaya, Skeptis ya. skeptis, dia nggak percaya hal-hal yang seperti itu lah, kayak gitu. Dia nggak percaya tentang hal-hal yang kayak gitu. Nah akhirnya ya udahlah, dia nggak inilah. Dan pas saya pulang, anak saya yang paling besar, kan saya punya anak tuh yang paling besar, tiba-tiba begitu saya pulang malamnya dia nangis lama banget sampai dia nggak keluar air mata nangisnya. Itu waktu ada almarhum ibu saya atau neneknya. Iku naon budak ceurik wae. Nenek apa ibu saya bilang, "Ai mana geus mandi can?" Kan mereka geus balik camping kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesia sih, "Ai kamu tuh udah mandi belum? Kan kamu tuh baru pulang camping." Belum. Duh. Sok mandilah. Itu anak saya yang paling besar itu nangisnya tuh berhentinya lama sampai tengah malam. Saya juga sampai bingung ini kayak gimana ngelihat nangis tapi nggak ada air matanya. Itu saya sempat bingung juga. Akhirnya ibu saya yang iniin, akhirnya ya iya mas, nah jika hal sih istilahnya ada yang datang tapi nggak tahu yang dari mana, kayak gitu kata nenek saya. Nah dari sana saya dikat dulu kan, saya nggak mau camping dulu tuh. Akhirnya bos ngajakin, orang saya ngajakin, saya bilang aduh nggak bisa bos, saya lagi ini. Karena mungkin trauma ya Kang ya. Kayaknya mah gitu. Saya tuh bener-bener takutnya kayak gitu lagi Kang. Selain ke diri Akang juga ke anak. Takutnya betul. Ya. Nah, karena emang kejadian di sana tuh pas camping di sana tuh, aduh. Saya bener-bener paling takut sih yaitu suara geraman itu. Sama suara yang nenek-nenek di situ. Nah, sudah itu udah beberapa bulan saya nggak camping. Akhirnya saya coba beraniin lagi kan camping lagi. Si bos ngajakin lagi nih. Itu jarak berapa lama tuh Kang? Sekitar 3 bulan lah, 3 bulan ikut camping lagi. Dan kali ini tuh di luar kota Kang, di daerah Sukabumi itu, Gunung Salak. Gunung Salak. Di kaki gunung. Di kaki gunung. Dan kebetulan pas kita pergi ke sana tuh pas setelah kejadian si pesawat Sukhoi jatuh. Oke. Seminggu kejadian Sukhoi itu kita malah pergi ke sana. Camping di sana. Nah, malah kita pas ke sana kita bawa genset. Bawa genset buat penerangan kan, buat listrik karena bawa genset sendiri ya kan? Betul, kreatif, karena si bos sampai beli genset. Wah itu di kaki Gunung Salak tuh bener-bener apa ya, menurut saya ya lumayan lah. Kata orang tuh kalau di Gunung Salak tuh udah kalau misalkan bisa camping di sana atau ngedaki ke sana itu mau ke gunung-gunung lain juga pasti bakalan lancar. Istilahnya itu ospeknya seperti itu ospeknya ya. lah, ospeknya seperti itu. Nah, kita nyobain tuh. Kita di sana. Pas waktu ke Sukabumi hari apa tuh Kang? Itu tetap hari Selasa. Tetap di hari Selasa. Ya? Konsisten di hari Selasa ya? Selasa, malah sekarang pas di kaki Gunung Salak tuh kita malah 4 hari. Karena owner saya tuh katanya enak di sini. Enak. Tempatnya enak. Di sini enak katanya.
Makanya di asalnya 3 hari 2 malam, jadi kita malah jadi 4 hari 3 malam. Nah, kebetulan di kaki Gunung Salak tuh ada, di bawahnya tuh ada air terjun kan. Pas ke Gunung Salak, berapa orang kan ya ke sana? Itu ada Gunung Salak tuh ada ada 7 orang. 7 orang. Full. Oke. Full tim, Full tim cuman ya. full tim, cuman ada 2 orang yang diganti. Oke. Diganti di kaki Gunung Salak gitu. Wah, seru lah. Itu kaki Gunung Salak tuh dari jam 4 sore sampai jam 7 atau jam 8 malam tuh si kabut tuh turun. Itu tiap hari. Pokoknya dari jam 4 sore itu kabut tuh turun dan kita nggak kelihatan, tenda pun nggak kelihatan. Nah, saya dikasih tahu sama warga, ternyata di bawahnya tuh ada curug atau pemandian buat istilahnya ada ritual lah, buat ritual. Nanti kalau misalkan nanti akan ke sana, kalau misalkan main ke sana, Gunung Salak, cobain deh, ada di sana curug, ada buat pemandian khusus buat yang ritual kayak gitu lah. Nah, di kaki Gunung Salak sih nggak ada yang ini, cuman temen saya yang satu itu dia dapat tongkat di sana. Dapat apa kan? Tongkat. Tongkat. Oke. Tongkat. Pas waktu di curugnya? Enggak, pas dia kalau nggak salah pas mau turun ke curug. Turun mau ke area curug, jalur curugnya. Okay. Temen saya dapat kayak tongkat gitu. Pokoknya nggak tahu dari mana katanya. Tahu-tahu. Jadi dia tuh ini dari belakang kan. Kita di depan nih beberapa. Kalau nggak salah ke curug tuh kita ada 6 orang lah. 5 orang kalau nggak salah. Dia paling belakang. Kalau misalkan si tongkat itu ngeletak di bawah, pasti yang lebih tahu dari awal kan, pertama, yang pertama atau yang kedua kan. Kalau yang pertama ya yang pasti akan lebih tahu ya. Betul. Ini dia yang terakhir. Nah, dia dapat tongkat, bentuknya kayak si tongkatnya tuh, si lekukannya tuh kayak naga. Kayak ukiran kepala naga. Tongkatnya nggak terlalu panjang sih, cuman segini kalau nggak salah tongkatnya tuh, segini lah. Saya juga sempat lihat juga kayak. Nah, di hari terakhir nih kan, di hari terakhir pas camping di sana tuh, pas hari terakhir genset mati. Itu nggak ada angin, nggak ada apa, si genset tiba-tiba mati. Bahan bakarnya? Bahan bakar ada, malah kita full. Bahan bakar full. Kita udah cek, kita udah bongkar. Malah kita, pokoknya diotak-atik lah biar nyala. Tapi tetap itu nggak bisa nyala. Dan anehnya tuh si genset itu pas udah datang ke Bandung, pas kita udah pulang, tiba-tiba pas dinyalain nyala kan. Oke. Itu saya sampai bengong. Loh, bisa ya? Ibaratnya kalau misalnya mungkin kita ya, salahnya sih kita ya, biasa kan kita pamit dulu lah, izin dulu lah. Mau pulang, mau berangkat, ngedirin tenda atau apa, mau pulang juga kita pasti izin. Nah, mungkin karena pas di Gunung Salak tuh emang kita mungkin
nggak izin atau soalnya kan udah kecapean kan, kita nyampe sana tuh jam berapa ya? Pokoknya malam lah, jam 9 sampai jam 10 malam. Kita nggak bisa naik lagi ke atas karena emang di atas lagi ada kejadian kayak gitu kan. Nah, itu yang jadi anehnya itu kalau yang di Gunung Salak sih pengalaman itu yang di Gunung Salak. Kalau saya sih penasaran justru ke tongkatnya, Kang. Tongkatnya sampai ke bawah pulang gitu. Iya, ke bawah makanya. Ke bawah pulang. Sampai sekarang mah kayaknya sampai sekarang ada. Oh, belum pernah ditanyain lagi. Belum pernah ditanya. Oke. Setahu saya masih ada. Warnanya apa, Kang? Warna kayu aja. Warna kayu aja. Okay. Pokoknya kayak tongkat aja. Kalau misalkan kalau besar apa sih, kalau misalkan emang atau akar atau dahan pasti dia bakal ada kayak serat, bakal serat-seratnya gitu. Nah. Ini mah enggak kan. Mulus. Oke. Itu kepalanya ya gitu, kayak kepala naga gitu. Ukiran naga. Dan seperti bawa pulang gitu. Sampai sekarang kayaknya masih ada deh. Oke. Itu teman. Dan kalau misalkan nanti akan mau rencana misalkan pengen ke Gunung Salak itu, nanti cobain ke bawah, pokoknya ada curug. Namanya curugnya apa, Kak? Oh. Kita kurang tahu kan. Lupa ya. Betul. Okay. Ada curug pokoknya. Nah di sana tuh ada salah satu tempat buat ritual, nggak tahu ritual apalah, karena di sana banyak yang mandi. Oke. Banyak yang mandi katanya. Soalnya dikasih tahu juga, entong kabelah itu di mah tempat sakral istilah. Kata yang penjaga. Kalau mau di sini aja. Oke. Itu nggak terlalu dalam sih curugnya. Tapi diceritain nggak, Kak? Apa mitosnya tuh seperti apa gitu? Yang ada di curug situ gitu. Kayaknya sih ya buat kayak gitulah. Kita nggak tahu sih. Okay. Yang intinya pasti ke situ sih. Dan tidak mau tahu juga. Betul. Karena kesuges ya. Betul. Kalau untuk di Gunung Salak itu. Ada pengalaman lain mungkin, Kang? Untuk pengalaman sebetulnya ada sih, cuman itu sih di luar ini sih, di luar kegiatan camping. Okay. Waktu itu pas itu udah lama juga sih. Saya dulu kerjanya di biliar dulu tuh. Di biliar. Di biliar ya. Okay. Tempat hiburan. Nah di situ saya kerja berapa tahun? Setahun kalau nggak salah. Di sana tuh nggak lama. Cuma setelah kerja di distro atau sebelum? Sebelum kerja di distro. Berarti di tahun 2014 ke bawah? Iya, 2014 ke bawah itu. Setiap hari kalau pulang malam pasti saya lewat situ, Bang, rutenya. Pokoknya dari arah tempat kerja tuh di daerah Astana Anyar lah, Cibadak. Rutenya tuh pasti ke daerah Raja Wali, putar balik, turun saya di lampu merah. Di lampu merah itu saya jalan sampai ke rumah. Karena si jemput dulu kan saya belum punya kendaraan, Kang. Makanya dulu saya cuman di drop sampai lampu merah itu sama si jemputan itu. Ada jemputan juga sih. Ada jemputan khusus. Okay. Nah tapi rutenya sampai situ aja. Sampai lampu merah dia belok kanan lagi, balik lagi, anterin yang lain. Setiap hari itu, tiap pulang malam pasti saya berhenti di situ. Saya pulang lumayan lah. Dari lampu merah ke rumah tuh sekitar ada, kalau jalan kaki sih 10 sampai 15 menit lah. 15 menit sampai. Nah, pas waktu itu tuh emang bener-bener ya mungkin saya sial atau apalah, nggak tahu kenapa. Soalnya beda dari hari-hari biasa kan. Dari hari biasa itu. Jam berapa, Kang? Itu sekitar jam 2:30 pagi. 2:30 pagi. Saya jalan biasa dari lampu merah, nggak ada perasaan apa-apa. Biasa masuk gang,
Nah, di gang itu kebetulan saya suka lewat situ, dan kebetulan di gang itu ada tempat buat keranda, naruh keranda. Oke. Di gang itu tuh tempat naruh keranda buat warga yang meninggal, pasti kerandanya pasti ngambil dari situ. Entah kenapa hari itu kan saya memang nggak tahu kenapa ya, saya coba jalan, dari jalan pun udah agak kerasa sih, udah agak beda hawanya udah agak beda. Masuk ke gang, kita lewat tempat keranda itu, karena dia ditutupin sama rolling door atau pintu rolling door itu. Nggak jauh dari situ kayak ada yang ngikutin, ada yang ngikutin Kang. Nah, saya diem, dia diem. Saya jalan, dia ikut jalan. Nah, saya ingat omongan dulu Kang, ibu saya Kang, kalau pulang malam sendirian jangan berani-berani nengok ke belakang. Meskipun ada apa-apa, nggak usah nengok ke belakang. Karena saya penasaran, pokoknya sambil ngerokok, penasaran. Oh, dalam hal itu, ini siapa sih? Saya ikut diem sambil ngerokok. Saya jalan, ikut jalan. Saya penasaran lah. Ya udah, bismillah. Saya lagi ngerokok, ngeliat ke belakang. Tiba-tiba kan ada sosok tinggi besar, pokoknya lebih dari 2 meter lah, 3 meter lah. Itu matanya merah. Saya dikejar, saya lari, dia ngejar. Sampai depan yang mau ke rumah saya Kang. Di situ saya udah pengen cepet-cepet pengen cepet-cepet masuk aja. Ketemulah sama hansip, di situ ada hansip. Nanya, kunaon, atau bahasa Indonesia, kenapa? Saya bilang, saya dikejar sama orang hitam tinggi besar. Di mana? Di dekat pas keranda. Dan si hansip itu bilang, jangan aneh, kalau di situ mah jangan aneh. Akhirnya semenjak itu Kang, saya nggak berani lagi lewat situ Kang. Saya lebih baik keliling lebih jauh, mending makan waktu yang lama, atau enggak saya diam dulu di tempat ngopi Kang. Saya sampai itu pokoknya dari situ saya trauma kan, makanya saya lebih baik saya pulang pas adzan subuh baru saya berani pulang. Tapi dengan rute yang berbeda. Nah, dari situ kan saya, ya mungkin pengalamannya dari situ sih. Dari situ sini ternyata ya itulah pengalamannya. Apalagi pas camping tuh, waduh. Cuman tadi saya penasaran Kang, ketika dikejar sama makhluk sok-sok tinggi besar yang warna hitam itu ngejarnya seperti apa Kang? Ya kayak saya lari, dia terbang atau gimana Kang? Pernah tuh pokoknya kayak lari aja. Pas saya lihat ke belakang ngikutin aja gitu. Ngikutin aja. Makanya saya diem, dia ikut diem kan. Saya jalan, dia ikut jalan. Kayaknya saya lari, dia juga ikut lari, pokoknya sampai ke dekat rumah. Itu karena di situ katanya memang ada sosok yang kayak gitu, penunggunya mungkin. Kayak gitu kan. Sudah disampaikan semua mungkin Kang ceritanya ya Kang ya, pengalamannya Kang, atau memang ada pengalaman lain? Enggak, itu aja Kang. Itu aja. Tapi yang paling ekstrim ya itulah yang di daerah Cimahi sama yang di itu Bandung Timur tuh. Samping itu emang paling. Kang, penasaran sih Kang dari sekian banyak pengalaman Akang. Apakah ada yang sampai
ngikut berhari-hari gitu di Yang ke ikut diri Akang gitu. sepertinya ada sih ya, cuman itu pas waktu ya di situ sih, waktu di daerah Cimahi itu kayaknya ngikut ke rumah. Sampai yang Sampai tadi yang anak anak saya betul, Oh. imbasnya ke anak, makanya yang saya nangis yang betul, nggak makanya biasa mungkin. betul. Saya makanya dari situ saya stop dulu, nggak camping dulu, nggak ikut camping dulu. Yang Gitu sih. ada mahasiswa kesurupan itu ya. Betul, karena Oke. itu katanya ada sosok nenek-nenek yang yaitu yang nggak bisa disembuhin itu, yaitu yang lama itu. Agak susah, agak Agak bandel susah. mungkin ya. Betul, betul kan. Terus pas waktu itu pas Akang ada temennya yang kena erep-erep ya kan? Betul, 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 betul. Itu disembuhinnya seperti apa kan? Itu tiba-tiba dia sembuh sendiri kan, karena mungkin Sendiri. ini sih kayaknya kalau erep-erep kan cuman beberapa menit lah untuk itu sih. Biasanya kalau erep-erep kayak gitu enggak tuh. Kayak gitu. Kan ada beberapa mitos kalau misalnya kena erep-erep tuh bisa kita sentuh. Betul. Kita sentuh, ataupun ada beberapa yang memang membaca doa. Betul, gitu. Tapi kalau pas waktu itu temen Akang didiemin aja atau seperti apa? Kita sih cuman ya didoain juga sih kan. Didoain aja. Baca-baca juga, betul, Oke. baca-baca juga kan. Karena takut juga kan, takutnya kenapa-kenapa tuh temen. Nah itu. Karena emang si sosok itu kayaknya cepet banget kan, itu sosok itu cepet. Pokoknya pindah-pindahnya tuh cepet banget. Pokoknya hitam, merah, kayak anak kecil lah, sosok anak kecil. Oke. Tingginya? Sekitar, anak kecil usia berapa kan? Kayaknya di 8 sampai 9 tahun. Mukanya jelas? Pokoknya hitam aja. Cuman kelihatan matanya. Kayak bayangan kah? Kayak bayangan. Cuman kelihatan sih matanya yang merah menyala. Soal mengeluarkan amarah. Betul. Betul Kang itu. Pas pada saat itu teman Akang setelah pulang dia mengalami sakit kah? Enggak. Atau normal aja seperti normal biasa? Aja. Cuman dia cerita, makanya saya kena erup-erup pas kemarin malam. Gitu. Emang udah tahu kan. Cuman alhamdulillahnya tidak sampai ke hal-hal yang memang lebih ekstrim gitu ya Kang ya. Betul. Hanya kejadiannya di tempat itu aja ya Kang ya. Cukup aja Kang untuk ceritanya. Cukup. Oke, mungkin untuk terakhir nih buat Kang Dhani, buat penonton yang ada di rumah, ada pesan-pesan terkait mungkin masalah nanti kalau misalnya teman-teman mau camping harus seperti apa, manajemen waktunya, logistiknya, ataupun ada memang yang harus yang harus dilakukan seperti apa, permisi dulu atau apa, silakan Kang Dhani disampaikan saja. Paling sih buat teman-teman yang mau camping, saya saranin sih pertama yang satu izin dulu, izin ke yang punya tempat atau yang pas kita lagi mungkin pertama izin ke orang tua ya Kang ya. Itu nggak pas di lokasi itu izin ya, istilahnya izin di sini atau kita buka tenda di sini. Nah yang kedua jangan sompral. Jangan sosokan, jangan. Karena di tempat-tempat yang kayak gitu pasti ada makhluk yang seperti itu. Makanya jangan, kalau mau camping atau apa harus izin dan harus sopan lah istilahnya, jangan sompral. Itu aja sih. Itu aja ya Kang ya. Mungkin tambahan dari saya untuk pecinta alam dimanapun kalian berada, entah itu mau camping di kaki gunung ataupun mau puncak, tolong jaga adab, tolong jaga kebersihan juga, karena alam itu harus kita jaga, gitu ya Kang ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Semoga kalian suka podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Dhani telah menceritakan pengalamannya. Semoga Kang Dhani sama keluarga sehat-sehat ya Kang ya. Amin. Oke, sampai sekian untuk teman-teman di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.